Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Miftah Maulida Anggi. Di video ini saya akan membahas tentang anuitas biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang anuitas biasa. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu tertentu untuk setiap pembayaran. Contohnya itu pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Anuitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Yang kedua, anuitas di muka atau annuity due, yaitu pembayaran yang dilakukan awal pinjaman atau mulai hari itu juga. Yang ketiga, ada anuitas ditunda atau deferred annuity, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah beberapa periode, misalnya 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan fokus membahas tentang anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas biasa atau ordinary annuity yaitu pembayaran yang dilakukan di akhir periode. Memiliki 3 jenis. Yang pertama, anuitas biasa nilai sekarang atau present value. Yang kedua, anuitas biasa nilai yang akan datang atau future value. Yang ketiga, anuitas tidak terhingga atau perpetuitas. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang dimulai dari anuitas biasa nilai sekarang atau present value. Nah, anuitas biasa nilai sekarang atau present value ini berkaitan dengan cicilan. Memiliki rumus PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I dikali A, yang dimana PV merupakan nilai sekarang atau present value, A jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment pembayaran, I yaitu tingkat bunga, N jumlah periode. Langsung saja ke contoh soal biar lebih mengerti. Nah, contoh soal. Oh iya, tips untuk menjawab soal MM itu sebaiknya kita buat dulu diketahui dan kita analisis soal tersebut. Hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta di setiap akhir bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per annum. Nah, diketahui pembayaran 2 juta, berarti A-nya sama dengan 2 juta. Selama 2 tahun, berarti periodenya 2 tahun, N sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Kenapa sih kita kali 12? Karena yang diminta di soal itu di dalam bulan. I sama dengan tingkat bunganya sama dengan 12%. I sama dengan 12% dibagi 12 sama dengan 1% atau 0,01. Kenapa dibagi 12? Sama jawabannya kayak tadi, karena yang diminta di dalam soal itu bulanan. Yang ditanya, hitunglah nilai sekarang atau present value. Kita jawab, PV sama dengan, kita menggunakan rumus yang tadi ya, nilai sekarang. PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I per pangkat minus N per I dikali A. Kita masukin nominal yang diketahui, dan jika dihitung, hasilnya itu 42.486.774,52 rupiah. Kita dapat menghitungnya menggunakan kalkulator saintifik yang bisa di-download di Play Store dan juga menggunakan kalkulator biasa, tetapi kita harus menghitung faktor anuitasnya terlebih dahulu. Nah, kita juga bisa nih memanipulasi rumus nilai sekarang, yaitu kita bisa menghitung besar cicilan. Memiliki rumus A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Contoh soal. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapakah besar cicilan yang harus ia bayarkan setiap bulan? Nah, yang diketahui present value-nya itu 10 juta. I-nya atau tingkat bunganya 12% per annum dibagi 12 sama dengan 1% sama dengan 0,01. Dibagi 12 karena yang diminta di soal itu dalam bulan. N-nya sama dengan 24. Kenapa nggak kita kali 12? Karena di dalam soal sudah diketahui 24 kali cicilan bulanan. Sudah diketahui dalam bulanan. Yang ditanya apa? Besar cicilan yang harus ia bayarkan setiap bulan. Berarti A. Kita berarti
harus mencari besar cicilannya berapa. Jawab, kita masukin rumus yang ada di atas. A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi I. Kita masukin nominal yang diketahui, dan setelah dihitung dapatnya A sama dengan 470.734.072 rupiah. Selanjutnya kita juga bisa menghitung jumlah periode yang memiliki rumus N sama dengan minus log buka kurung 1 dikurang PV dikali I per A tutup kurung dibagi log buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Nah, kita harus ingat rumus anuitas biasa nilai sekarang atau present value hampir sama dengan rumus anuitas nilai yang akan datang atau future value. Kita harus lebih teliti melihat rumusnya. Langsung saja ke contoh soal. Untuk melunasi hutang sejumlah 50 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 2.500.000 setiap bulan. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 10% per annum atas pinjaman tersebut, berapa kali si Ari ini harus melunasi hutangnya? Nah, kita buat diketahui PV atau present value-nya 50 juta. A-nya atau cicilan yang harus dia bayar tiap bulan itu 2.500.000. Tingkat bunga atau I yaitu 10% dibagi 12 sama dengan 0,833% atau 0,00833. Kenapa dibagi 12? Karena di dalam soal itu yang diminta dalam bulan. Yang ditanya berapa kali si Ari ini harus melunasi hutangnya. Berarti berapa periodenya? Yang ditanya itu N. Kita jawab, kita menggunakan rumus jumlah periode atau N. N sama dengan minus log buka kurung 1 dikurang PV dikali I per A tutup kurung dibagi log buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. N sama dengan kita masukin nominal yang diketahui ke dalam rumus tersebut, dan setelah dihitung N-nya dapatnya 21,96 atau bisa kita bulatkan menjadi 22 kali cicilan. Berarti si Ari ini harus melunasi hutangnya 22 kali. Nah, kita juga bisa menentukan anuitas biasa nilai sekarang atau present value menggunakan Microsoft Excel. Nah, misalkan kita mencari present value atau PV. Kita masukkan parameter yang diketahui. A sama dengan 2 juta, I sama dengan 1%, N sama dengan 24. Karena kita ingin mencari present value atau PV, berarti kita ketik sama dengan PV, buka kurung. Kemudian kita isi sesuai perintah dengan memasukkan nilai setiap parameternya. Ini yang diminta rate. Rate itu adalah I. Nilai I 1%, kita ketik 1%, kemudian titik koma. Ada juga nanti titik 2 atau koma, tergantung setiap laptopnya apa yang diminta. Kemudian N per itu N, kita masukkan nilai N-nya 24, titik koma, PMT itu A, kita masukkan nilai A-nya 20 juta, titik koma. Nah, karena kita ingin mencari present value, maka future value atau PV-nya kita spasikan. Kemudian titik koma lagi. Type-nya 0. Kenapa 0? Karena kita ini menentukan anuitas biasa yang dilakukan di akhir periode. Pembayarannya di akhir periode. Karena 0. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya itu 42.486.774,52 rupiah. Hasilnya itu sama dengan yang ada di PPT, yaitu 42.486.774,52 rupiah. Kemudian kita juga bisa mencari nih besar cicilan atau A. Kita masukkan parameter yang diketahui. Kita mengambil contoh soal yang ada di PPT. PV-nya 10 juta, N-nya 24, I-nya 1%. Nah, karena yang ditanya A itu sama dengan PMT. Kita ketik sama dengan PMT. PMT kurung. Nah, kemudian kita isi sesuai perintah dengan memasukkan nilai setiap parameternya. Ini yang diminta rate. Rate itu I. Kita masukkan nilai I-nya 1%.
kemudian titik koma, N per itu N, kita masukkan nilai N-nya 24, titik koma, PV-nya itu 10 juta, titik koma, future value-nya atau FV-nya itu kita spasikan, titik koma, kemudian type-nya 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya itu 470.734,72 rupiah. Hasilnya sama dengan yang ada di kemudian kita juga bisa mencari jumlah periode atau N. Kita masukkan nilai parameternya yang diketahui. PV-nya 50 juta, A-nya 2.500.000, I-nya 1%. Nah, karena kita ingin mencari jumlah periode atau N, maka kita ketik sama dengan, kemudian N itu sama dengan N per. Kita ketik N per, buka kurung. Nah, kemudian kita masukkan sesuai perintah nilai parameternya. Ini yang diminta rate itu I, kita masukkan nilai I-nya 1%, titik koma, PMT itu A, kita masukkan nilai A-nya 2.500.000, titik koma, PV-nya 50 juta, titik koma, FV-nya kita spasikan, titik koma, type-nya 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 18,32, berarti jumlah periodenya 18,32. Nah, begitulah cara mencari present value, mencari besar cicilan, mencari jumlah periode, anuitas biasa nilai sekarang menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita beralih ke anuitas biasa nilai yang akan datang atau future value. Biasanya berkaitan dengan tabungan. Memiliki rumus FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A. Yang dimana FV adalah nilai yang akan datang atau future value, A adalah jumlah atau besar tabungan periodik, I tingkat bunga, N jumlah periode. Langsung saja ke contoh soal. Hitunglah nilai yang akan datang dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap setahun selama 5 tahun, mulai tahun depan apabila tingkat bunga 10% per annum. Nah, diketahui tabungannya 1 juta, berarti A-nya sama dengan 1 juta, selama 5 tahun, berarti periodenya 5 tahun, N sama dengan 5 tahun. I-nya atau tingkat bunganya 10% per annum, sama dengan 0,1. Kenapa N-nya nggak dikali 12 atau I-nya nggak dibagi 12? Karena yang di soal itu diminta setiap tahun, berapa tahun? Dalam tahun, maksudnya. Dan ditanya itu nilai akan datang atau FV, sorry. Kita jawab, FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A. Kita masukkan nominal yang diketahui ke dalam rumus. Setelah dihitung, hasilnya itu 6.105.100 rupiah. Kemudian kita juga dapat manipulasi rumus nilai yang akan datang. Dengan cara kita juga bisa menghitung besar tabungan periodik. Memiliki rumus A sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Contoh soal. Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat pensiun nanti, tepat 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya tiap bulan untuk ditabung di Bank Pastijaya. Berapakah besar gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah untuk tabung apabila tingkat bunga tabungannya 9% per annum? Nah, kita jawab. Sorry, kita buat diketahui dulu. FV-nya atau future value-nya 500 juta. Periodenya 20 tahun. Dikali N-nya sama dengan 20 tahun, dikali 12 sama dengan 240. Kenapa dikali 12? Karena di soal itu diminta dalam bulan, sedangkan yang diketahui itu masih dalam tahun, maka kita ubah ke dalam bulan, 1 tahun 12 bulan, makanya dikali 12. Kemudian I-nya atau tingkat bunganya 9%, kita bagi 12 sama dengan 0,75% atau 0,0075.
Ini dibagi 12 karena yang diminta itu dalam bulan. Ditanya berapa besar gaji bulanannya atau A. Kita jawab A sama dengan FI per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Kita masukin nominal yang diketahui ke dalam rumus. Setelah dihitung, dapatnya A-nya adalah 748.629,78 rupiah. Kita juga dapat menghitung jumlah periode tabungan yang memiliki rumus N sama dengan log buka kurung 1 ditambah FI dikali I per A tutup kurung per log buka kurung 1 ditambah I. Nah, ingat rumus anuitas biasa nilai sekarang sama rumus anuitas biasa nilai akan datang itu hampir sama. Kita harus teliti. Langsung saja ke contoh soal. Untuk mengisi liburan Dea merencanakan untuk menabung 2 juta di bank mulai akhir bulan ini. Jika uang yang diperlukan Dea adalah 25 juta dan bank memberikan bunga 10% per annum, berapa bulan waktu yang diperlukan oleh Dea? Diketahui future value-nya 25 juta. A-nya 2 juta, I-nya sama dengan 10%, dibagi 12 sama dengan 0,833%, sama dengan atau 0,00833. Kenapa I-nya dibagi 12? Karena yang diminta dalam soal itu berapa bulan. Yang ditanya N. Kita jawab N sama dengan log buka kurung 1 ditambah FI dikali I per A tutup kurung per log buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Nah, kita masukkan nominal yang diketahui ke dalam rumus. Setelah dihitung, N-nya dapat 11,94 atau bisa dibulatkan menjadi 12 kali. Kita juga bisa menentukan anuitas biasa nilai yang akan datang atau future value menggunakan Microsoft Excel. Misalkan kita ingin mencari future value-nya dulu nih. Jadi kita ambil contoh soal yang di PPT. Kita masukkan parameter yang diketahui. A sama dengan 1 juta, I sama dengan 10%, N sama dengan 5. Karena yang ditanya future value nih, mari kita ketik sama dengan FP buka kurung, kemudian kita isi sesuai perintah dengan memasukkan nilai setiap parameternya. Ini yang diminta rate itu sama dengan I, kita ketik I, titik koma, N per itu N, titik koma, PMT itu A, klik titik koma. Karena kita mencari PV, maka karena kita mencari FP atau future value, maka present value-nya kita spasikan. Spasi, titik koma, type-nya tetap 0, karena kita mencari anuitas biasa, pembayarannya di akhir periode. Kita klik enter. Nah, hasilnya itu 6.105.100 rupiah. Hasilnya sama dengan yang ada di PPT, yaitu 6.105.100 rupiah. Ini dia. Makan hasilnya. Jadi kita bisa menggunakan cara Microsoft Excel juga. Kemudian kita juga bisa mencari besar tabungan periodik atau A. Kita juga ngambil contoh soal yang ada di PPT. Kita masukin parameter yang diketahui. FI-nya itu 500 juta, I-nya 0,8% atau 0,8%, N-nya 240. Kita kan mencari besar tabungan periodik atau A, jadi kita ketik sama dengan A itu sama dengan PMT. PMT buka kurung. Nah, kita isi sesuai perintah dan masukkan nilai parameter yang diketahui. Ini diminta rate itu sama dengan I
titik koma, N per itu sama dengan N, titik koma, PV-nya kita spasi karena kita mencari future value, karena ini tentang future value. Titik koma, future value-nya 500 juta kita ketik, titik koma, type-nya 0, tetap 0, tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya 693.355,9 rupiah. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah periode tabungan atau N. Kita masukin parameter yang diketahui, FV sama dengan 25 juta, A 2 juta, I sama dengan 1%. Kita mencari tabungan N. Berarti kita menghitung jumlah periode tabungan atau N. Berarti ketik sama dengan N itu sama dengan N per buka kurung. Nah, kita masukkan sesuai perintah parameter, nilai parameternya yang diperintahkan. Ini kan yang diminta rate itu sama dengan I titik koma, PMT sama dengan A titik koma, kemudian PV-nya kita kosongin karena di sini kita future value, bukan dikosongin, maaf, kita spasikan. Terus sama aja dikosongin, maksudnya dispasikan. Terus titik koma, habis itu FV-nya FV 25 juta kita tekan, kemudian titik koma, type-nya tetap 0, kemudian tutup kurung, maaf, kita enter. Hasilnya 13,41, berarti periode tabungannya 13,41 kali. Nah, itu semua adalah cara mencari anuitas biasa nilai akan datang menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yang ketiga, anuitas tak terhingga atau perpetuitas. Anuitas tak terhingga ini merupakan pembayaran berlanjut terus, pembayaran periode tak terhingga atau N-nya sama dengan tak terhingga. Contoh soalnya, rumusnya adalah PV sama dengan A per I. Contoh soal, berapa nilai sekarang dari uang sebesar 10 juta setiap 4 bulan seumur hidup, mulai 4 bulan yang akan datang bila dikenakan tingkat bunga 12% per annum. Diketahui A-nya sama dengan 10 juta, I-nya atau tingkat bunganya 12% per annum, dibagi 3 sama dengan 4% sama dengan 0,04. Kenapa di sini 3? Karena disoalkan setiap 4 bulan. Berarti itu kan cicilannya per 4 bulan. Jadi J-nya adalah J13 jadi J-nya adalah J3 karena J3 itu kan setiap 4 bulan pembayaran. Jadi kita kan itu, jadi 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti dia kan di soal ini kan dibilang dia bayar cicilan tuh setiap 4 bulan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti dia ini pertama kali bayar. Kemudian setiap 4 bulan lagi, berarti 1, 2, 3, 4. Ini kedua kalinya bayar. Berarti setiap bulan lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini ketiga kalinya dia bayar. Nah, ini kan pas kan udah 12 bulan. Berarti setiap 4 bulan ini kita bayar 3 kali pembayaran. Jadi, makanya dibilang J3 itu setiap 4 bulan pembayaran. Nah, kita jawab PV sama dengan A per I. Itu A-nya sama dengan 10 juta per I-nya sama dengan 0,04. Jadi setelah dihitung hasilnya
PV-nya itu sama dengan 250 juta. Jadi nilai sekarangnya itu 250 juta dari uang sebesar 10 juta setiap 4 bulan seumur hidup. Sekian pembahasan tentang materi anuitas biasa tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih.